Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawma jum'ati afdalal ayyamil usbu wa sa'atal mujabil masmu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Al-ayah. Segala puja, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah menjadikan hari dan malam Jumu'ah, yaitu hari yang diistimewakan oleh Allah, hari yang paling mulia oleh Allah dalam satu minggu. Wa sa'atal mujabil masmu, dan saatnya diijabah oleh Allah doa-doa kita. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mencintai terus dan mencintai umatnya sampai akhir hayatnya, bahkan sampai nanti di hari kebangkitan dia yang dicari adalah umatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta terhadap beliau, sehingga kita dijamin oleh Allah orang-orang yang didekatkan dengan beliau di surganya Allah. Nah, ketika kita ingin disebut cinta kepada Rasul, maka minimal dua perkara yang harus kita perhatikan. Yang pertama, sering menyebut namanya. Namanya cinta, pasti kita sering menyebut namanya. Dengan apa? Dengan membaca sholawat. Yang kedua, apapun yang dia lakukan, yang dia kerjakan, maka kita ikuti. Jadi mengikuti sunnah-sunnahnya itu tanda cintanya kepada Rasul. Nah, dalam satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, qala ausani habibi, kekasihku telah mewasiatiku, kata Abu Hurairah. Siapa Habibi itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekasihku yang aku cintai, yang mencintai kami umatnya, telah memberikan wasiat kepada kami, kata Abi Hurairah. Faqala li, dia mengatakan kepadaku, ya Aba Hurairah, wahai Aba Hurairah. Nah, yang begini khitabnya khusus ya kepada Abu Hurairah, tapi makna hakikat perintahannya umum gitu. Ya, khitabnya kepada Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, salli, salatlah kamu, as-salata, dengan salat ma'al jamaah, berjamaah. Salatlah kamu berjamaah. Ini wasiatku. Oh, kalau kita kan dapat wasiat kan, aku dapat wasiat dari ayah aku harus gini. Ini juga Abu Hurairah dapat wasiat dari Rasul. Kamu harus salat berjamaah. Walau kunta jalisan, walaupun kamu sedang sakit, sampai sholatnya duduk, itu harus di masjid berjamaah. Gak apa-apa lah, sambil duduk juga gak apa-apa. Kalau tidak kuat berdiri, udah duduk aja.
Ya, para ulama menyebutkan kan salah satu rukun fi'li dari sholat adalah berdiri bagi yang mampu. Dalam sholat wajib ya, berdiri bagi yang mampu. Nah, para ulama mendefinisikan berdiri bagi yang mampu itu ketika dia mampu berjalan, mampu berdiri dengan kehendaknya sendiri, itu sudah mampu berdiri, maka ketika sholatnya harus berdiri. Ya. Gimana kalau misalkan kan ada sakit mah, ketika dia jalan ya berdiri agak lama leles. Kata ulama, ketika dia sudah enggak kuat, maka sediakan kursi, duduk dulu. Ketika kuat lagi berdiri lagi, kalau imam masih berdiri gitu. Jadi enggak tiba-tiba langsung aja duduk. Masa katanya kalau sedang ngobrol berdiri mampu kuat, tapi ketika sholat duduk pakai kursi gitu. kurang pas tuh ya. Nah, berjamaah ini intinya berjamaah walaupun kamu duduk. Kenapa? Fa innallaha ta'ala yu'tika bikulli sholatin ma'al jamaati, karena setiap orang yang berjamaah itu dapat pahalanya itu ada beberapa hadis nih. Ada satu, khamsa wa isrina sholatan fi ghairi jamaah. Satu hadis menyebutkan 25 perbedaan derajat orang yang berjamaah dengan orang yang sendiri. Dalam hadis yang lain, bisa baqni wa isrina darajah, 27 derajat. Dalam hadis lain 50 derajat. Gimana kalau begini? Kok hadisnya beda-beda? Ya iyalah, yang orang yang sholatnya juga beda-beda. Derajat orang yang sholat kan beda-beda. Nu datang na awal, nu datang na paneuri, anu imam pas mau takbir dia sudah siap, ayakan keur ngobrol, kan beda-beda pasti. Pahalanya juga pasti beda-beda lah ya, wajar gitu. Ya. Jadi minimal ini 25 derajat perbedaannya. Wa fadlu sholati tatawwu fil bait, kata Rasul dilanjutkan hadisnya, wa fadlu sholati tatawwu fil bait, salat sunnah di rumah, ala fa'aliha fil masjidi kapad li sholati jamaah ala sholatil munfarid. Salat sunnah di rumah, salat duha, salat tahajud, salat apalah, salat sunnah bukan, di rumah seperti pahalanya, perbandingannya tadi salat di rumah dengan salat wajib, yang salat wajib dulu, salat wajib di rumah dengan salat wajib di masjid berjamaah, itu perbandingannya. Sekarang kalau salat di rumah, salat sunat, dan salat di masjid, itu perbandingannya seperti barusan. Artinya gini, artinya ketika kita sholat di rumah, sholat sunat di rumah, itu pahalanya seperti sholat berjamaah, sholat wajib di masjid. Jadi lebih baik di rumah kalau sholat sunat mah gitu. Pahalanya seperti itu. Kenapa? Termasuk. Tetapi rawatib itu rata-rata Nabi itu kalau ada yang 4, 2 di masjid, 2 di rumah gitu. Nah, kecuali sholat yang diberjamaahkan. Kecuali yang sholat yang diberjamaahkan, itu bagusnya yang berjamaah. Tuh. Nah, tapi kayaknya kita itu keren kalau sholat tahajud bareng-bareng di masjid lebih keren gitu ya, berjamaah gitu ya. Ayo keren. Keren gitu ya. Ayah nota ayah di video kan gitu. Wah, di YouTube kan gitu. Wah, lebih keren kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk riyadah, untuk latihan bagus, untuk semangat misalkan nggak apa-apa. Untuk pemula mah, untuk supaya semangat kan, kalau pemula mah, kalau sendiri mah kurang semangat nih. Kalau banyak-banyak bareng-bareng pasti semangat. Nah itu nggak apa-apa. Untuk pemula ya. Kalau untuk yang sudah ahli-ahli gini, wah mending sendirilah.
Nah gitu ya. Ambil pihak kapan di salatu jamaah. Rawahu Ibnu Sikin. Nah, ini ya. Wa qala salatu jamaah tafadulu ala salati fadhi bi 27 darajah. Ini hadis riwayat yang diriwayatkannya yang 27 derajat itu hadis riwayat Malik, Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i dari Ibnu Umar, dari Ibnu Khattab ya. Nah, waqala dan berkatalah Rasul, afdhalus sholawati, salat yang paling afdal, salat yang paling afdal indallah di sisi Allah, salatus subhi, yaitu salat subuh. Salat subuh kapan? Yaumal jumu'ati, hari Jumat, fil jamaati, berjamaah di masjid. Wah, itu paling afdal. Paling afdal salat subuh hari Jumat di masjid berjamaah. Wah, paling afdal tuh. Kemudian afdal berikutnya salat subuh biasa. Itu salat subuh biasa itu ya. Setelah itu apa? Summal isya. Kemudian salat isya. Gitu. Ada hadis yang lain menyebutkan barang siapa berjamaah salat subuh dan salat isya dibebaskan dari sifat munafik. Sedangkan kalau dibebaskan dari munafik kan, kalau dalam ayat dalam Al-Qur'an kan orang munafik itu disatukan dengan orang kafir di fi asfali darki minan nar, di bawah, di dasar neraka. Nah, kalau kita membiasakan sholat berjamaah subuh dan isya, itu dibebaskan dari sifat munafik, berjamaah subuh dan isya. Nah, setelah isya apa? Summal asri, kemudian salat asar. Nah, summa duhri, kemudian duhur. Summal maghribi, kemudian maghrib. Maghrib terakhir. Pengen seklobaannya gampang, rada gampang. Paling kan banyak ya, karena apa? Karena gampang. Setannya tidak terlalu menggodanya, tidak terlalu ada yang macam pahala nak saya di maghrib paling banyak di mana-mana. Paling sulit itu subuh. Ya iyalah, pahalanya paling hebat. Tapi sebagian ulama menyebutkan sholat yang paling afdal itu sholat wusta. Alhamdulillah. Nah, kenapa? Karena Allah mengisyaratkan dalam ayatnya kan, hafidu ala salawati was salatil wusta, jagalah salat dan salat wusta. Nah, para ulama beda-beda ini salat wusta itu. Ada yang menyebut tadi hari subuh, hari Jumat, berjamaah di masjid, ada salat wusta. Ada sebagian ulama menyebutkan salat asar, salat wusta itu. Karena apa? Karena ada hadis ini meriwayatkan hadis ini tuh hampir dekat dengan mengubah arah kiblat. Waktu itu kan merubah arah kiblat itu pas sholat asar di masjid Qiblatain itu asar. Makanya sebagian ulama menyebutkan sholat wusta itu adalah sholat asar. Beda-beda ya, silakanlah. Nah, innama fadlu jama'ata subi pal isa'u illi annaha fihi ma asyakku kadzalika padal al-azizi. Kalau betul tuh Haji. Aduh ampun.
Nah, lanjutlah. Salat wusta ya. Salat Jadi salat yang dipilih oleh Allah itu adalah salat wusta. Ya. Ketika kita benar dalam salat wusta, Allah ridho kepada kita. Makanya Allah tidak menjelaskan mana sih salat wusta itu yang benarnya. Seperti Lailatul Qadar aja. Allah tidak menentukan pasti di mana tempatnya gitu. Kenapa? Supaya bersiap-siap gitu. So, silakan. Tapi ada salat wusta gitu. Hanya cenderung para ulama itu berbeda pendapat tuh karena dari karakteristiknya. Gitu. Asar itu kan sering kan bukrata wa asila. Dikirlah, ingatlah ketika bukrata wa asila, pagi-pagi dan sore. Pagi subuh, kemudian sore itu asar. Gitu. Kemudian banyak sekali kejadian-kejadian istimewa pada asar gitu. Nah, sebagian menyebutkan subuh, kenapa? Karena asyakunya, beratnya. Subuh itu berat sekali. Makanya disebutlah subuh gitu. Oke. Nah, selanjutnya waqala man shalla salata subhi fil jamaati summa yajlisu. Barang siapa salat Jumat, salat subuh, terutama hari Jumat nih, yang tadi. Ya, tapi semua subuh juga sama aja ya, hanya terutama hari Jumat subuh, salat subuh berjamaah. Tazidu ala salatihi wahdahu khamsina wa asyrana. Nah, kemudian setelah itu bidzikrillah, kemudian dzikir, ya dzikrullah, dia dzikir kepada Allah taala hatta tatma syamsa, sampai mencorong matahari, terbit matahari. Sampai terbit matahari tidak berbicara hal-hal dunia, dzikir aja. Setelah salat berjamaah dzikir, kana lahu sitrun minan nar, maka itu sebagai perisai dari api neraka. Bahkan wabari'a minan nar, kata Rasul, dibebaskan dari neraka. Nah, jadi dibebaskan dari neraka ketika kita sholat subuh berjamaah, duduk dzikir sampai terbit matahari, maka dibebaskan oleh Allah dari api neraka, ditutup oleh Allah, dihijab oleh Allah dari api neraka. Hari Jumat atau saming usa kalimah dugi kan? Mohon sholawat mangga. Nah, dikir penting mah, dikir itu kan mau baca Quran, mau sholawat, mau apa saja sama. Dikir itu mengingat Allah. Boleh dengan sholawat, boleh dengan apa. Misalkan saya membaca tadi nggak sempat baca malam tuh, baca Al-Kahfi subuh aja baca Al-Kahfi, nggak apa-apa, silahkan aja. Ya pokoknya yang penting dikir aja, apa saja dikirnya. Tapi ini di awal waktu ya sholat subuhnya. Tidak gini sama ke istri teh, alah kita sekarang hari Jumat kita sholat subuh supaya dikirnya tidak terlalu lama, sholat subuhnya 5:30 aja yuk gitu, nggak tekaci gitu. Kan penting mah di sini sholat berjamaah kan. Sholat berjamaah duduk sampai terbit matahari, enggak, tapi di awal ya, di awal. Saking besar padilahnya gitu ya. Nah, sebetulnya padilah ini kan kalau dilihat dari aslinya kan kata Rasul itu surga itu lebih daripada itu ya. Sebetulnya kalau kita benar-benar ke surga lebih daripada yang disebutkan gitu. Dan kata Rasul udah jelas kalau di surga itu ma'ainun ra'at wala udunun sami'at wala qalbun khatarat. Tidak pernah sugan mata itu pernah melihat oh gini, atau telinga oh saya pernah dengar di dunia ini surga ini, oh atau dikertegkan dalam hati. Oh kayaknya gini, enggak. Terbersih dalam hati enggak, pokoknya lebih daripada itu semuanya. Tetapi hadis-hadis tentang fadhail, tentang fadilah itu hanya memberikan motivasi saja. Aslinya mah lebih daripada yang apa dikatakan dalam fadhail pada yang seperti ini di surga itu.
lebih gitu. Hanya ini untuk memberikan motivasi aja gitu ya. Jadi intinya motivasi ya. Contoh gini punten. Saya Nabi dulu kan di Arab, Jazirah Arab misalnya. Itu kalau punya anak perempuan gimana rasanya? Sama sekali aib. Sampai disebut zaman jahiliyah kan kalau punya anak wanita itu aib, maka enggak dibunuh, dikubur hidup-hidup gitu. Dulu itu maka disebut jahiliyah itu. Termasuk Umar kan pernah sebelum Islamnya. Makanya suka nangis ketika setelah sholat itu. Ketika lihat ke kanan dia senyum gitu ya. Kenapa? Karena masa depan. Alhamdulillah setelah Islam dia itu. Ketika kiri dan nangis, ditanya oleh sahabat, kenapa? Ini masa dahulu aku ketika kelam. Salah satunya itu. Nah, wanita itu kan terhinakanlah waktu itu gitu ya. Nah, kemudian Nabi mengeluarkan hadis, barang siapa yang punya anak wanita gitu ya, sampai 3, maka Allah menjamin pahalanya ini kan gitu. Salah satunya akan dijamin surga kalau punya anak perempuan 3. Supaya motivasi itu, supaya apa? Supaya ya namanya juga dulu kan atau punya anak perempuan di Arab dulu sangat tidak enak gitu. Makanya dijamin dalam hadis gitu. Sebetulnya motivasi itu lebih daripada itu sebetulnya aslinya makan gitu. Makanya dicontohkan oleh Rasul, putra-putranya banyak kan laki-laki perempuan, tapi coba lihat di dalam sejarah-sejarah, kita lebih cenderung Nabi itu mencintai Fatimah kan putrinya. Kan aneh gitu. Padahal di Arab itu kan budaya dulu itu laki-laki pasti lebih dicintai. Tapi Nabi justru mencontohkan Fatimah yang lebih disayang gitu. Itu kan memberikan contoh kepada kita bahwa samalah laki-laki perempuan juga gitu. Ya, jadi pahala-pahala dalam padoil itu jangan ini madoi, ini masahih, enggak lah. Tapi ini hanya motivasi supaya kita lebih, intinya pahalanya lebih daripada itu gitu. Ya. Mungkin kita kadang-kadang ya lihat aja Nabi. Saya analogikan ketika Nabi Isra Mi'raj. Diam ke satu tempat, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, turun sejenak, sholat 2 rakaat. Setelah beres sholat 2 rakaat, naik lagi ya Rasul, naik. Dia tidak berani menanyakan kenapa dia sholat di situ. Kalau tentang ibadah, Nabi itu tidak pernah banyak bertanya. Gitu. Maka Jibril lah yang bertanya, ya Rasul tahu enggak itu? Enggak tahu. Jibril, itulah tempat tajibah. Ardun tajibat. Ardun tajibatun. Tempat suci. Kenapa? Kamu akan hijrah ke sana, yaitu Yasrib. Kemudian sholat lagi. Nabi nggak pernah bertanya, di mana ini? Ini Bethlehem. Mana ini? Ini Gunung Tursin. Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya. Nabi kalau tentang ibadah tidak pernah nanya kenapa alasannya, ini dalilnya apa enggak. Yang penting disuruh sholat. Beda dengan ketika lihat ada orang yang lihat orang yang sedang mengumpulkan kayu bakar, kemudian digendong sama dia, enggak kuat, berat sampai menimpa dirinya. Setelah itu kebawahkan lagi, dia tambah lagi, ikat lagi, terus ditarik lagi. Nabi bertanya, ya Jibril, pertanda apa itu? Nah, kalau bukan tentang ibadah, nanya Nabi. Kata Jibril, dia orang yang sudah diberi oleh Allah banyak rezeki, tapi dia tidak pernah syukur, kurang bersyukur, tidak bersyukur. Kemudian dia terus minta lagi, pada yang sudah ada pun tidak disyukuri. Itulah siksanya. Tapi tentang ibadah Nabi tidak pernah bertanya. Tapi tentang yang lain mah gitu ya, salah satunya yang barusan bertanya Nabi. Hanya bagusnya kita pun kalau tentang ibadah malah ini dalamnya udah jelas langsung, kenapa lah kok gini, kenapa pahalanya gini, udah laksanakan aja lah. Artinya di pahala dari Allah itu lebih daripada itu semua, intinya mah gitulah ya. Motivasi intinya ya, fadhail. Makanya kan ini sholat berjamaah kok kalau saya sendiri 1 juga kalau benar, tapi kalau berjamaah tidak disebutkan kalau benar 25 kali lipat.
27 kali derajat gitu ya. Coba kalau kita misalkan sholat Isya 25 kali salam, adik-adik ngacai gitu. Tapi sekali kalau berjamaah mah pahalanya 25, 27 gitu ya kali. Itu hanya motivasi saja sebetulnya, motivasi. Tapi memang hadisnya seperti itu ya. Ada yang 25, ada yang 27 ya. Salat subuhnya. Balagat salatul khamsina. Nah ini. Wa atamma wudu'ahu fa idza shalla, barang siapa yang salat bi ardin falatin fa atamma wudu'aha, kemudian menyempurnakan wudunya, wa ruku'aha, kemudian menyempurnakan rukunya, wa sujudaha, kemudian sujudnya. Ya 3. Jadi ingin khusyuk itu 3. Sempurnakan dulu wudunya, sempurnakan rukunya, sempurnakan sujudnya, insyaallah benar salat. Jadi ruku dan sujud lah, kalau sujud tong asal antal gitulah. Antal nempel mus cengkat gitu. Nah gitu. Nikmati. Oh, apa sujud? Enggak. Kan dalam tadi kan 3 sujud dan Khusyuk. Kan? Nah, kalau bacaan surat Al-Fatihah tajwidnya enggak sempurna itu gimana? Nah, itu kan beda lagi urusannya ya. Kalau enggak sempurna rukunnya berarti kan tidak sah salatnya. Bagaimana mau khusyuk kalau tidak sah salatnya? Mungkin saja khusyuk menurut dia mah, tetapi tidak sempurna menurut Allah. Maka tetap aja syarat rukun itu mah udah harga mati ya. Kalau syarat rukun dan seterusnya mah, ini untuk khusyuknya tambah dengan sempurnakan wudunya, rukunya sempurna, sujudnya sempurna, kalam gitu rukun. Jangan cepat. Iya, gitu. Karena dalam rukun sholat saja kan rukun kolbi, rukun qauli, dan rukun fi'li. Jadi 3 itu harus ada. Makanya ketika kita dzikir kan munajat kepada Allah. Katanya jadikanlah sholat lidzikri, dzikir kepadaku, mengingatku. Makanya ketika misalkan Allahu Akbar, ucapannya di sini Allahu Akbar, hati meyakini bahwa Allah Maha Besar, dan kita yakini dengan gerakan bagaimana kita menghadapi yang Maha Besar. Maka gerakannya gitu polontong gitulah. Gerakan gitu. Gimana caranya gitu, duduknya, cara berdirinya, cara pakaiannya, semuanya gitu. Jadi di situ terintegrasi semuanya. Dohir batinnya gitu. Jadi khusyuk itu akan ketarik kalau sempurna wudunya, rukunya dan sujudnya. Ya, para ulama itu di dalam tarekat itu ada yang mewajibkan ruku dan sujudnya itu sekian saat gitu, nggak boleh sebentar gitu. Ya. Kenapa? Karena memang Rasul sering sekali menyebutkan ruku sujud yang paling nyan gitu. Bacaannya apa? Kan kalau sedang dalam hadis yang lain, kalau sedang ruku perbanyaklah mengagungkan tasbih kepada Allah. Gitu. Kalau sedang sujud perbanyaklah doa. Selain tasbih ya jelas, tapi perbanyaklah doa. Di situ doa, di sujud. Tapi kan kita mah hanya tasbih yang sudah biasa saja gitu. Padahal di situ perbanyaklah doa. Setiap sujud. Mau sujud terakhir ya silahkan. Mau sujud awal mah dilafalkan Ustaz atau gimana? Kalau yang ada tuntunan langsung dari Rasul, lebih baik dilafalkan. Tetapi kalau tidak ada, misalkan kita doa yang tidak khusus di sholat, misalkan ada doa Nabi tapi tidak khusus di sholat, itu lebih baik di dalam hati aja, gak apa-apa gitu. Ya kalau sudah ada tuntunan dari Rasulnya, ini ada misalkan, itu mah dilafalkan. Ya niatkan di situ doa, banyak berdoa gitu. Sujud.
Jadi sempurnakan wudunya, wa ruku'aha wa sujudaha. Nah, itu juga ata bisalah sati tamata syuruti wal arkani wa sunan itu ini. Jadi Pak Taufik, itu akan terjadi itu ketika sudah menyempurnakan syarat, rukun dan sunat-sunatnya. Jadi kalau syarat dan rukun dan sunat-sunatnya tidak disempurnakan, sulit walaupun sujudnya di lama-lama rukunnya itu. Tetap aja syarat dan rukun, sunat-sunatnya itu jelas. Nah, kalau bisa seperti itu, rukunya, sujudnya sempurna, kemudian wudunya sempurna, balagat salatahu khamsina darajah. Mungkin saja kata Rasul sampai derajatnya itu bukan hanya 27, tapi khamsina darajatan, sampai 50 derajat. Artinya kan kita waktu Isra Mi'raj diwajibkan oleh Allah kan 50 kali sholat. Nah, itu akan nyampe kita sholat 50 kali ketika benar itu semuanya. Hadis riwayat Abu Ya'la, Hakim Ibnu Hibban dari Abi Sa'id Al-Khudri bi isnadin sahihnya, kalawan sanadnya sahih. Waqala, dan Nabi juga pernah mengatakan, man adraka jamaah, barang siapa yang mampu, yang mampu nih, barang siapa yang mampu berjamaah, berapa? Arba'ina yauman, 40 hari semua berjamaah. Wah, hebat. 40 harinya berjamaah semuanya, 5 waktu. Wah, hebat. Barang siapa yang mampu, kataballahu bara'atun minan nar, maka dibebaskan oleh Allah dari api neraka. 40 hari. Nah, dikaji oleh para ulama, kenapa 40 hari? Karena kalau orang udah istiqomah 40 hari, kesananya pasti lebih mudah. Gitu. Coba 40 hari jangan. Nah, di sini wa bara'atun minan nifaq, dan dibebaskan dari munafik. Dibebaskan dari api neraka, dibebaskan dari munafik. Nah, menurut Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Jawad, ya, itu sesudah watusannu al-mahafadhah, sesudah menjaga semuanya, ya jelas ya. Dan dia yang jaminan tersebut, kata Ibnu Hajar, idraku taharrumil imam. Ketika imam takbiratul ihram, kita sudah di belakang, sudah siap takbiratul ihram. Jadi bukan misalkan serakaat lagi orang karek datang tekacit. Mas Bung. Jadi imam takbir berat pisan. Imam mau takbir, kita sudah di belakang 40 hari, coba. Wah. Coba 40 hari lah gitu misalnya. Gimana kalau perempuan? Kata ulama, kalau perempuan kan ada halangan. Yang halangan gak di itu. Misalkan dia 23 hari misalkan, ya, kalau 7 hari haidnya, ya pas suci berjamaah lagi, ya, terus itu dianggapnya 40 hari aja gitu. Nyoba Pak Taufik 40 hari nyoba ya. Jadi imam tak cobaan digilir 40 hari ke depan saya imamnya gitu, harus yang malam betul. Bukan hanya maghrib dan subuh saja dan isya, ya. Dari muadzin. Nah, ini Udin kayaknya rada deket, Din. 40 hari, Din. Enggak. Di mana aja, yang penting berjamaah. Yang penting berjamaah. Kalau di Mekah kan arba'in, ya. Di mana saja, makanya dicobalah sekarang di mana saja ketika kerja, berusaha aja ngajak orang lain untuk berjamaah walaupun hanya 2 orang misalkan. Untuk 40 hari aja. Ya enggak apa-apa gitu. Yang penting berjamaah aja gitu. 40 hari aja gitu. Tapi sekarang tuh Ramadan kan
12. Jam istirahat jam 12. Ayo nggak apa-apa, pokoknya yang penting berjamaah aja. Berjamaah jam 12-nya berjamaah gitu. Dan berapa orang aja gitu. Nah, pada bocoran. Ringan. Nah, gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga mengatakan man sholal bardain, barang siapa yang sholat di dua sholat dingin, ketika dingin. Nah ini pendapat para ulama itu, bardain di sini tuh sholat subuh dan sholat asar. Asar sok tirisnya dari di Mekah mah tirisnya ya, terus panas tiris, tapi di maknanya sholat subuh dan sholat asar berjamaah. Bil jamaati dakhulal jannah bighairi hisab, maka tidak dihisab oleh Allah, masuk surga minimal subuh dan asar atau tah. Aya. Jadi subuh dan asar berjamaah, saya pokoknya subuh jeung asar mah berjamaah gitu, maka masuk surga bighairi hisabin, tidak dihisab. Nah dua tuh ya, ngan ieu mah salamina mun gitu. Maksudnya kalau kita sekuat tenaga, pokoknya subuh dan asar itu harus berjamaah gitu. Subuh asar berjamaah. Dimanapun, kapanpun kita sedang berada, dimanapun berjamaah. Oh, kumaha lamun urang keur di jamaah, nya berjamaah, berjamaah. Ya. Jamaah juga enggak apa-apa. Di qasar pokoknya berjamaah kayak gitu. Apa-apa gitu. Dakhala jannah bi ghairi hisab man shala min syaratiyatin wa qala dakhala jawabi syaratin wa qala man syahida salata jamaah, barang siapa yang hadir pada salat berjamaah, maka Allah kataballahu ta'ala dhahiban wa raji'an, Allah mencatat barang siapa yang sholatnya berjamaah. Ini sholat berjamaah umum maksudnya yang tadi ya. Barang siapa yang sholat berjamaah, berangkatnya dhahiban wa raji'an, pulangnya apa? Asra hasanatin, diberi oleh Allah 10 kebaikan. Setiap berangkatnya, setiap pulangnya 10 kebaikan. Sebagian ulama menyebutkan, menafsirkan 10 kebaikan itu setiap langkahnya. Jadi setiap langkah 10 kebaikan. Itu berangkatnya, pulangnya gitu. Apalagi wa maha anhu asra sayyiatin, dan oleh Allah setiap langkahnya 10 kesalahannya dihapus. 10 kesalahannya. Nah, kalau semakin jauh rumahnya ke masjid, semakin banyak pahalanya gitu. Nguliling heula nyamperan batur. Pertamanya lulus, tapi pulangnya ingin dapat pahala banyak ya. Apa ada maksud melecehkan dia? Jalannya secicak-cicak gitu lah, secicak-cicak. Tapi nggak ada maksud untuk mereka Oh, Allah tahu niat kita. Kalau niatnya melecehkan ya pasti tahu. Allah yang benar-benar kita ingin pahala, Allah tahu pasti. Dengan prosesnya, dengan niatnya Allah tahu gitu pasti. Dapat, yakin. Saya yakin dapat. Dari sana, Pak. Makanya ketika coba dilihat dalam satu hadis, Nabi suka-suka nyamper dulu sahabat sama tongkatnya kita ayo berjamaah subuh ke Ali juga kan pernah. Ali sampai berumnya isinin ke mertuana diketrok. Nabi Muhammad kana mastakan pantauan. Wa rafa'a lahu asra darajatin, dan oleh Allah diangkat 10 derajat. Pahala berjamaah itu Masya Allah karim. Dan dalam hadis yang lain, sholat di masjid itu 500 kali lipat
bedanya dengan sholat yang di luar masjid. Ya. Belum lagi pakai sorban. Pakai sorban 70 kali lipat. Belum pakai siwak 70 kali lipat. Makanya ulama fikih itu menyebutkan kalau kita kebetulan tidak bawa sorban, apa saja yang bisa diselendangkan gitu. Itu sapu tangan, selendang, sorban, ya. Tuh, ya. Pahalanya banyak. Pakai sorban aja. Makanya di kampung kamu, di pesantren-pesantren, orang tua tuh pakai sorban gitu. Mimitin mah orang tuh kiai ini tuh mana itu lo bantu pakai sorban gitu kan, bingung. Padahal ternyata pahala bukan ya. Tiris itu. Kena dingin. Ya. Balik. Seragam. Ya. Bingung gimana saat. Nah, motif aneh motifnya. Nah, ini ya waqala, dan Nabi mengatakan la sholata, tidak sah sholatnya. Sebagian ulama tidak sempurna sholatnya. Ada yang menyebutkan la sholata, ya tidak sah sholatnya. Bagi siapa? Lijaril masjidi, bagi ya tetangga masjid. Tidak sah sholatnya bagi tetangga masjid illa fil masjid, kecuali di masjid. Nah, nah sahabat bertanya, ya Rasul, di tetangga itu gimana gitu. Sahabat juga bertanya, ya Rasul, sahabat bertanya, ya Rasul, tetangga itu gimana? Orang yang mendengar adzan di masjid itu tetangga. Nah, ini kelemahannya pakai speaker, semua mendengar. Berarti semua tetangga, berarti harus di masjid semuanya gitu kan. Nah, speakernya yang 5 enggak. Maksudnya yang berarti kan berarti yang terdekat dengan kita mana gitu. Masjid yang biasa kita terdengar itulah. Ya. Nah, dulu mah Nabi menyebutkan kan, maaf, dulu mah kan belum ada speaker, dia naik ke Sunan, makanya kata ulama biasanya rata-rata 40 suhunan. Dulu mah disebut tetangga teh, karena kan naik mah 40 suhunan teh meliling gitu maksudnya. Itu sekitar 40 mah terdengar oleh adzan itu. Karena terdengar itu, maka kata Nabi harus di masjid. Jadi sah sholatnya kecuali di masjid. Atau tidak sempurna sholatnya kecuali di masjid gitu. Enggak, inilah mungkin agak banyak dosa kita itu sekarang itu karena semua mendengar adzan itu tapi tidak ke masjid. Misalkan ini udah selesai jemaah gitu ya, terus tetangga masjid ini baru pulang gitu. Terus kan masjid juga gitu. Iya, ke masjid. Ke masjid. Walaupun sendiri ke masjid. Gitu. Dan di sini kan bukan tidak sah sholatnya yang tetangga kecuali berjamaah, bukan, kecuali di masjid gitu. Maka di masjidnya inilah. Ke masjid. Ya, rada ripuhimnya. Tetangga. Rawahu Daruqutni wa Baihaqi-nya. Ya, dari Jabir, dari Abi Hurairah-nya. Ya. Tapi di sini maaf ya, jadi ada beberapa versi ya. Kalau dalam hadisnya kan hanya gini aja, la sholata. La itu kan tidak, sholat itu sholat ya. La sholata, tidak sholat kan gitu. Aslinya, makna asli, la sholata li jaril masjidi, bagi yang tetangga masjid kecuali di masjid kan gitu. Nah, tapi di sini para ulama ada dua versi.
di sini apakah tidak sah sholatnya atau tidak sempurna sholatnya. Jadi ada dua, ada yang menyebutkan tidak sah sholatnya kecuali di masjid, ada yang menyebutkan tidak sempurna sholatnya kecuali di masjid. Tak nuka dua. Tapi bisa nggak kan lah itu jadi larangan ulang sholat di rumah? Biasa. Lah sholat baik. Ya, di sini la-nya la nafiyah. Sebetulnya kalau la sholata la nafiyatul jinsi sebetulnya. Kalau la nafiyatul jinsi sama sekali tidak boleh di rumah gitu. Illal masjid. Nah, kalau la di sini ada ila lebih kuat. Ada istisna. Tidak boleh sholat kecuali di masjid gitu. Ini lebih kuat. Ada istisnanya di sini. Itu dasarnya ini nggak sah ini tidak sempurna. Dari la-nya tadi maknanya la itu kan la nafiyatul jinsi, ada la nafiyatul wahdah. Kalau la nafiyatul jinsi sama sekali tidak sah. Kalau la nafiyatul wahdah masih sah, tapi ya bagusnya sih gitu. Tidak ada yang menyebutkan, tetapi kalau lihat lapan, kalau la-nya la kesanahnya mabni fathah itu la nafiyatul jinsi. Hanya Nabi kan tidak menyebutkan, maaf dulu itu hadis itu kan tidak diharkakan kan. Bisa la sholatun, bisa la sholata. Kalau dibaca la sholatun tidak sah sholatnya, berarti itu la nafiyatul wahdah. Artinya masih tetap sah, tetapi kurang afdol gitu. Kalau dilihat ini kan itu kan la, tapi ilah, jadi kuat lebih kuat. Iya, memang tadi disebutkan tahsis itu lebih kuat. Makanya paling banyak memang ulama menyebutkan tidak sah. Hanya kalau menyebutkan tidak sah, asa mungkin. Kenapa? Karena ada kadang-kadang tadi sedang apalah gitu, sedang mungkin sedang capek, malas sekali ke masjid, masa nggak sah sih gitu. Ya, sedang hujan memang ada udur, itu mah udur syar'i ya. Satu wajib ya. Kalau sholat sunat kan tadi bagusnya di rumah. Ya, satu wajib. Makanya tapi ya Allah kan lihat hadis berikutnya. Waqala Nabi mengatakan sholatul jamaah rahmatun. Ketika sholat berjamaah itu rahmat. Itu sholatul jamaah rahmatun wa hiya khairun minad dunya, maka dia akan lebih baik daripada dia dunia. Artinya gini, ketika dia berjamaahnya benar-benar berjamaah, kata-kata Rasul itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Coba gini, ketika kita sholat di situ ada yang ngasih setiap sholatnya 1 juta, kita pasti berkah benar-benar sholat ke sana berjamaah, karena ada yang ngasih 1 juta setiap sholat. 5 kali sholat berarti 5 juta, geus teu kudu nanaon deui lah urang sapoe 5 juta kan gitu. Pasti datang. Nah ini mah kalau berjamaah kata Allah itu lebih daripada dunia dan isinya. Artinya kata ulama gini, wajar kalau orang yang benar-benar sholat berjamaah lebih daripada dunia dan isinya dikasihkan olehku. Artinya dimudahkan oleh Allah rezekinya gitu. Coba aja lihat ya orang yang hebat berjamaahnya. Kalau benar-benar berjamaahnya. Nah taruhlah contoh yang konkret di Jazirah Arab lah, Arab, Mekah, Madinah. Kan kalau sholat berjamaah itu wah Masya Allah karim ya. Kalau duhur jam 12 ya kan jam 10 jam 11 itu udah siap-siap ya ke masjid gitu. Nah, oke gitu, coba lihat rezekinya, keberkahannya. Itu sebetulnya bukan hanya di sana saja, di kita juga kalau seperti itu. Coba aja Turki lah yang baru-baru ini kan oleh Erdogan itu kan diharuskan berjamaah terutama subuh kan. Coba lihat perkembangannya melesat kan berjamaahnya. Makanya karena kita orang Indonesia suka latah ya, subuhnya di sana diwajibkan di Turki, di kita juga sholat subuh berjamaah suka satu berjamaah di masjid gitu ya. Banyak kan spanduk-spanduk yang mengajak berjamaah subuh. Sebetulnya kan bukan hanya subuh sebetulnya, tapi ya minimal lah subuh tadi ya, subuh sama isya aja dulu lah. Isya kan berat. Cirinya berat gini aja coba. Kalau kita misalkan sholat
isanya agak ke malaman weh. Dari mana sok hoream di salat isya itu Masya Allah malasnya itu luar biasa gitu. Habis itu kalau ada uzur bisa kan? Kenapa? Ya iyalah kalau uzur mah pasti kan iya. Kalau paman ittara ghaira bagin wala adin fala isma alaihi, jelas ayatnya kan, ketika ada madorot dengan syarat tidak berlebihan, tidak berniat dosa, maka itu tidak akan ada dosa di situ ya. Nah sekali lagi, jadi rahmat wa hiya khairum minad dunya wa ma fiha wa jamaah rahmatun. Jadi berjamaah itu rahmat. Tadi mas sholat berjamaah rahmat. Sekarang bukan sholat saja, berjamaah apapun rahmat. Maka kalau makan bareng-bareng. Bagusnya kata ulama itu barengnya itu bukan satu piring bareng. Itu yang bagus mah justru disatukan satu piring bareng-bareng gitu. Itu lebih bagus. Nya sih ngalibat gitulah. Itu bareng gitu. Itu menyatukan hati juga katanya. Kalau orang yang sering makan bareng biasanya hatinya itu suka menyatu gitu, suka kalau ini tehnya lebih chemistry-nya itu lebih kena gitu loh. Yang sering makan itu Nah, dan kata Nabi, kalau kamu ingin membuat orang lain senang kepada kamu, membuat orang lain suka kepadamu, kenyangkanlah perutnya, pasti baik kepadamu. Kalau sudah dikenyangkan perutnya pasti baik kepada kamu. Kata Rasul gitu. Ternyata perut itu sangat wah benar-benar gitu ya. Kalau dikenyangkan aja perutnya. Dan termasuk Masya Allah Karim, ini dari kiai-kiai aja ya, kiai-kiai. Biasanya kiai-kiai di pesantren yang pertama ingat itu bukan ke orang yang cerdas atau beletnya, bukan, tetapi yang sering dekat dengan dia, yang sering ikut ke dia, yang ditanyakan pertama itu, yang suka masak, terutama yang suka masak gitu ya, masih anu ditanya. Nah, kenapa yang suka masakin kiainya biasanya lebih pertama ditanya, si anu kemana sedaya gitu, mengaji deh. Kan di akhirat kita pasti gitu, pertama masuk masak ditanya ke kiai itu. Nusuk nyenak makanan. Nah, rahmatun ya. Sebaliknya, wal firqatu azabun. Perpecahan adalah siksa dari Allah. Tuh. Kayaknya ini makan beda paham sedikit sampai pecah, sampai tidak mau ke masjid. Kenapa? Mau ke masjid lagi teman. Imamna bagian si itu lain sapaham atau janganlah. Wal firqah azabun. Ya, firqah perpisahan. Hanya hati-hati ya kalau berkata di tempat umum ya. Kalau di tempat umum kadang-kadang sekarang kan Masya Allah ya Karim ya, apapun jadi viral. Sekecil apapun. Ada yang mengatakan gini, Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita. Maka ketika belum diangkat jadi Rasul, itu Muhammad seperti kita. Mungkin saja berbuat dosa. Kalau belum usia 40 tahun kan Nabi Muhammad belum jadi angkat Rasul katanya. Dia itu mungkin saja berbuat ini dan itu. Padahal udah jelas ya. Lihat di sejarah dong. Nabi itu dari kecil tidak pernah berbohong, maka digelari dengan Al-Amin. Itu bukan orang Islam yang menggelari, itu orang semua rakyat di sana. Al-Amin. Dan Nabi itu tidak pernah melakukan dimaksum. Tapi kan ada orang, kan arad basariyah. Nabi juga punya kemanusiaan seperti kita. Buktinya apa? Nikahnya juga sampai 9. Nah, itu bahasa-bahasa tidak sopan gitu ya, jangan diumum lah gitu, apalagi tokoh-tokoh hebat gitu ya. Karena nanti mengaburkan, membuat firqah nih maksudnya kan, jangan membuat firqah, membuat ke perpecahan cek ieu ngadukung cek ieu teu gitu. Itu kan kadang-kadang kalau macam sekarang Nabi Muhammad masih hidup, pasti siga kita lah seneng ngarokok lah, seneng ngamusik lah, cenah gitu. Dia ngata, waduh ya Allah ya Karim kok hebat ya. Padahal Nabi itu maksum.
asrafal khalqi. Nabi itu Masya Allah kan. Padahal itu teh kiai lah dan seterusnya lah gitu. Jadi ngeri ya. Padahal kita lihat di sejarah, jangankan Nabi ya, Abu Bakar saja yang dimaksum, yang tidak dimaksum, itu coba lihat di sejarahnya. Abu Bakar tidak pernah seperti orang-orang sesamanya mabuk main sebelum Islam tuh. Abu Bakar coba dilihat di sejarahnya. Abu Bakar saja gitu, yang tidak dimaksum sudah oleh Allah sudah dijaga seperti itu. Tidak pernah seperti yang lain. Abu Bakar itu mabuk-mabuk, main-main seperti yang lain gitulah, pemuda-pemuda. Enggak, Abu Bakar itu pangkat Abu Bakar. Yang bukan Nabi, apalagi Nabi lah. Abu Bakar juga nggak pernah nyembah berhala. Iya, pokoknya mah hal-hal gitu kan dilihat di sejarah. Abu Bakar itu pada Abu Bakar, apalagi Nabi lah gitu. Enggak, jangan menyakiti hati Nabi lah. Gitu. Kan difitnah mah tuh siapa bukan ya, insyaallah. Oke, lihat dalam sejarah, Nabi punya arad basariyah, artinya punya sifat kemanusiaan. Itu jaiz bagi Rasul, artinya dia tidur sama dengan kita, dia suka tidur. Tapi lihat perbedaannya. Kata Aisyah, ya Rasul, kan engkau tidak mungkin zikir setiap saat, kan engkau juga tidur. Ya, kata Rasul, mataku terkadang merem, tapi hatiku tetap zikir. Kan beda dengan kita tidur lagi. Ya Rasul, kan engkau juga makan. Beda. Makanya lihat, kata Nabi ketika melarang puasa wisol. Puasa wisol sampai 3 hari, 7 harinya nyambung gitu, wisol itu nyambung, tidak buka 3 hari baru buka gitu ya. Kemudian sahabat tuh karena dia seneng saum, lihat Nabi saum misal. Di sejarah itu 3 atau 7 hari ya, 3 kalau nggak salah, 3 hari saumnya itu Nabi nggak buka. Nanya si sahabat yang tadi, ya Rasul, katanya enggak wisol, aku dilarang olehmu ya Rasul, tapi engkau melakukan wisol. Kamu tidak akan tahu kalau aku ketika tidur dikasih makan oleh Allah dengan malaikat Jibril dan kenyang. Beda dengan kamu. Kamu tidak akan ada yang ngasih makan. Gitu. Kan berarti beda lah gitu. Enggak sama lah gitu. Kita nikah karena nafsu, Nabi bukan karena wahyu, karena nafsu. Gitu. Karena wahyu, karena kata-kata Allah, ini nikah gitu. Bukan kan nafsu. Ya. Jadi aneh gitu kalau misalkan menyebutkan gitu. Nah, artinya janganlah membuat firqoh. Firqoh itu perpecahan. Kan tungtung jadi pecah kan gitu. Ainu ngadua, ainu pro, ainu kontra kan itu tungtung pecah di hanap mah riweuhnya. Di luhur mah enak baik gitu. Jangan membuat firqoh. Jadi bagusnya kiai itu kan kemarin kita bagaimana sih kita mencari ulama, salah satunya yaitu yang tidak membuat firqoh, yaitu menyatukan. Kenapa? Kuat? Oh iya, pasti. Ya firqoh itu maksudnya di bawahnya bakal jadi firqoh gitu. Karena memang yang ngomongnya itu kiai, Iya. jadi ada pengikutnya. Iya pasti. Iya, jadi firqoh. Dan dikhawatirkan jadi segitu. Nah, ya itu. Gitu ya. Jadi kan wal firqatu adabun, jadi mufariqatuhum wal infiradu an sababil lil adab, artinya yang menyebabkan adab kalau perpecahan itu. Allah. Ya, jadi hati-hatilah dalam bicara gitu, jangan ini apalagi tokoh-tokoh gitu ya, harus hati-hati gitu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.